Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang lumayan ambisius. Haha, sepertinya begitu. Kita akan coba membangun semacam cetak biru masyarakat ideal. Tapi landasannya bukan dari pemikiran filsuf atau konstitusi modern ya, Betul? melainkan dari sejumlah ayat Al-Quran yang sudah Anda siapkan. Betul. Anda memberikan kami ayat-ayat spesifik yang membahas 3 pilar utama: etika politik, hukum, dan sosial. Misi kita kali ini adalah melihat bagaimana ketiganya ini bukan sekedar daftar aturan yang terpisah. Tapi sebuah sistem yang saling mengunci. Tepat, sebuah ekosistem etika. Tujuannya kan untuk menciptakan tatanan yang adil, harmonis, dan melindungi martabat manusia. Dan ini dianggap bukan kesepakatan sosial biasa, tapi ketetapan ilahi. Oke, mari kita bedah ini. Kata kuncinya tadi tepat sekali, sistem. Sumber-sumber ini tidak melihat politik sebagai arena perebutan kuasa, atau hukum sebagai alat memaksa semata. Semuanya itu cerminan dari satu pandangan dunia yang utuh, di mana setiap tindakan, baik oleh pemimpin maupun rakyat biasa, punya bobot moral dan pertanggungjawaban yang sama di hadapan Tuhan gitu. Oke, kalau kita mau membangun sebuah masyarakat, kita harus mulai dari kepemimpinannya dulu kan? Pilar pertama, politik. Kalau kita lihat dari ayat-ayat yang ada satu ide besar yang terus muncul. Kekuasaan itu bukan piala kemenangan, Bukan? api sebuah titipan, amanah, Ini begitu ya istilahnya. Betul. Hmm. Ini kan ditegaskan di surah An-Nisa ayat 58 yang intinya menyuruh kita menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan kalau menetapkan hukum, harus dengan adil. Betul sekali. Ayat itu langsung memberikan 2 syarat yang tidak bisa ditawar. Pertama, kompetensi. Ahlinya ya, serahkan pada ahlinya, ahliha. Ini bukan soal popularitas atau keturunan, tapi soal kapabilitas. Tapi yang kedua ini yang mengunci semuanya. Apa itu? Outputnya, hasilnya harus keadilan. Jadi sehebat apapun seorang pemimpin, kalau kebijakannya tidak adil, ya berarti dia sudah mengkhianati amanah itu. Saya tertarik dengan frasa apabila menetapkan hukum di antara manusia. Manusia di sini bukan orang beriman. Ini terdengar sangat universal. Apakah artinya standar keadilan ini berlaku untuk semua orang di bawah kekuasaan pemimpin itu tanpa memandang latar belakang mereka? Persis. Itulah yang membuat standar etika ini jadi sangat tinggi. Keadilan di sini itu buta warna, buta suku, buta agama. Jadi benar-benar untuk semua. Implisit menolak diskriminasi dalam bentuk apapun dalam kebijakan publik. Pemimpin tidak hanya dituntut kompeten, tapi juga harus imparsial secara total. Tunggu sebentar, ini menarik. Jadi setelah menekankan pemimpin yang kompeten dan adil, sumber ini seolah langsung memberi rem pengaman. Rem pengaman ya? Seolah sudah mengantisipasi bahwa kekuasaan bahkan di tangan orang terbaik sekalipun cenderung korup jika absolut. Tepat sekali. Disinilah prinsip kedua masuk, yaitu musyawarah. Surah Asy-Syura ayat 38 menyebutkan bahwa salah satu ciri komunitas ideal adalah urusan mereka diputuskan lewat musyawarah. Begitukah cara membacanya? Tepat. Anda menangkap esensinya. Musyawarah atau syura ini adalah mekanisme anti-absolutisme. Yang lebih menarik lagi, coba lihat konteksnya di ayat itu. Oke, bagaimana? Prinsip musyawarah diletakkan sejajar dengan ibadah-ibadah yang sangat fundamental. Seperti? Seperti mendirikan sholat dan berinfak. Wah, itu menempatkannya di level yang sangat tinggi. Jadi, musyawarah ini bukan sekedar rapat dengar pendapat atau formalitas politik biasa. Jauh lebih dari itu. Ini adalah bagian dari DNA komunitas yang sehat. Ini menunjukkan bahwa dialog, konsultasi, dan pengambilan keputusan secara kolektif bukanlah pilihan, Melainkan, sebuah keharusan. sebuah keharusan moral. Kekuasaan yang amanah harus dijalankan melalui proses yang partisipatif. Tanpa musyawarah, amanah itu bisa dengan mudah berubah menjadi tirani. Oke, jadi kita sudah punya pemimpin yang bisa dipercaya dan proses pengambilan keputusan yang partisipatif. Tapi seorang pemimpin yang baik pun butuh aturan main yang jelas kan, agar kekuasaannya tidak melenceng. Ini membawa kita ke fondasinya, yaitu hukum. Betul. Nah, bagaimana sumber-sumber ini memastikan hukum itu tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Sumber-sumber ini langsung masuk ke jantung masalahnya, bias manusia. Bias ya. Surah Al-Maidah ayat 8 memberikan sebuah perintah yang secara psikologis itu sangat menantang. Dikatakan, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
Ini luar biasa, ayat ini secara eksplisit mengakui bahwa kita punya rasa benci, kita punya musuh, Tentu, manusiawi. tapi ia memerintahkan kita untuk menekan emosi itu demi keadilan. Biasanya kita melihat hukum itu kan urusan duniawi ya, soal benar dan salah secara legal. Tapi ayat ini seolah-olah bilang, tunggu dulu, ini bukan cuma soal pengadilan, ini soal hubunganmu dengan Tuhan. Apakah saya menangkapnya dengan benar? Bahwa menegakkan keadilan itu sendiri adalah sebuah ibadah? Tepat sekali, itulah puncaknya. Ini mengangkat penegakan hukum dari sekedar prosedur legal. Menjadi sesuatu yang spiritual. Menjadi sebuah tindakan spiritual yang mendalam. Kata kuncinya takwa, kesadaran akan Tuhan. Menjadi adil bahkan kepada orang atau kelompok yang kita benci setengah mati adalah bukti nyata dari ketakwaan itu. Hukum bukan lagi alat kekuasaan. Tapi cerminan sifat Tuhan. Betul, cerminan dari sifat adil Tuhan itu sendiri. Jujur, ayat berikutnya yang Anda berikan ini membuat saya sedikit merinding. Standarnya jadi lebih tinggi lagi dan mungkin ini yang paling sulit. Yang mana itu? Surah An-Nisa ayat 135. Di situ kita diperintahkan untuk jadi penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Iya. Itu benar-benar permintaan yang radikal. Melawan setiap insting kita untuk melindungi keluarga dan diri sendiri. Radikal adalah kata yang tepat. Ayat ini jika benar-benar diterapkan akan membongkar habis nepotisme, kolusi, dan konflik kepentingan sampai ke akarnya. Bisa dibayangkan ya? Bayangkan sebuah ruang sidang di mana seorang anak bersaksi jujur melawan ayahnya. Atau seorang pejabat mengakui kesalahannya sendiri di bawah sumpah. Kesetiaan tertinggi bukan lagi pada keluarga, suku, atau kelompok. Tapi pada kebenaran. Pada kebenaran absolut. Tanpa pilar seperti ini, sistem hukum sebagus apapun pasti akan runtuh ya. Karena pada akhirnya, semua bergantung pada integritas orang-orang di dalamnya. Pasti, dari saksi sampai hakim. Betul. Inilah yang membuat sebuah sistem peradilan bisa dipercaya. Kepercayaan publik pada hukum itu tidak dibangun dari kitab undang-undang yang tebah, tapi dari keberanian moral para penegaknya untuk melawan bias internal mereka sendiri. Keadilan sejati menuntut keberanian semacam itu. Baik, ini mulai membentuk sebuah gambaran yang utuh. Kita punya pemimpin yang memegang amanah, bukan kekuasaan. Kita punya hukum yang adilnya buta, bahkan pada rasa benci dan ikatan keluarga. Lalu, apa dampaknya bagi masyarakat? Bagaimana orang-orang di dalamnya berinteraksi? Disinilah pilar ketiga, etika sosial, masuk. Tentu, jika dua pilar pertama tadi adalah mesinnya, maka etika sosial ini olinya. Oli yang melumasi ya. Betul, yang membuat mesin itu berjalan mulus. Konsep pertama yang paling mendasar adalah ukhuwah atau persaudaraan. Surah Al-Hujurat ayat 10 menyatakan, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu. Perintah damaikanlah itu terdengar aktif ya. Betul. Bukan pasif. Jadi persaudaraan di sini bukan cuma perasaan hangat, tapi sebuah tanggung jawab untuk bertindak. Tepat. Ini bukan slogan kita semua bersaudara yang pasif. Ini adalah mandat untuk menjadi juru damai. Menjadi mediator. Betul. Jika Anda melihat ada retakan dalam komunitas, Anda punya kewajiban moral untuk turun tangan, menjadi mediator dan mencari solusi. Ini mekanisme proaktif untuk menjaga kohesi sosial. Oke, itu untuk persaudaraan di dalam satu kelompok iman. Tapi bagaimana dengan dunia yang lebih luas? Masyarakat kan isinya beragam. Nah, Apa pandangan sumber-sumber ini tentang hubungan antar kelompok yang berbeda? disinilah Al-Quran memberikan salah satu pernyataannya yang paling kosmopolitan. Di surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini tidak menyerukan penyeragaman. Tapi justru sebaliknya. Justru merayakan keragaman sebagai desain ilahi. Wahai manusia, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Lita'arufu saling mengenal. Tujuannya bukan untuk saling menaklukkan, menyeragamkan, atau bahkan sekedar bertoleransi, tapi untuk saling mengenal. Betul. Ini sebuah tujuan yang sangat positif dan proaktif. Dan ini adalah penolakan paling tegas terhadap rasisme, superioritas etnis, dan tribalisme. Keragaman menurut ayat ini punya tujuan luhur. Dan untuk memastikan tidak ada yang merasa lebih superior. Nah, itu dia. Iya, ayat ini langsung meruntuhkan semua standar kesombongan duniawi, entah itu suku, warna kulit, bangsa, dan menggantinya dengan satu standar. Yaitu? Takwa. Kualitas moral dan spiritual yang bisa dicapai oleh siapapun dari latar belakang manapun. Dan semua konsep besar ini, persaudaraan, saling mengenal, harus membumi dalam tindakan sehari-hari kan?
Tentu. Di sini surah An-Nisa ayat 36 memberikan semacam peta jalan yang sangat praktis. Mulai dari berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, sampai tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat. Betul sekali. Ayat itu seperti melukiskan sebuah jaring pengaman sosial yang berlapis-lapis. Jaring pengaman ya? Ini adalah blueprint untuk masyarakat yang welas asih. Dimulai dari inti terkecil, yaitu keluarga, lalu meluas ke lingkaran kerabat, kemudian ke kelompok rentan, sampai ke lingkungan sehari-hari seperti tetangga dan rekan kerja. Pesannya jelas, dalam masyarakat ideal ini, tidak ada yang boleh dibiarkan sendirian. Setiap orang punya tanggung jawab konkret terhadap orang-orang di sekitarnya. Kalau kita rangkai semua ini, politik yang melayani, hukum yang adil tanpa pandang bulu, masyarakat yang peduli, ini kan terdengar seperti fondasi hak asasi manusia. Mirip sekali. Tapi sumber-sumber ini membingkainya secara berbeda. Bukan sebagai kesepakatan antar manusia, tapi sebagai ketetapan ilahi. Apa bedanya? Bedanya fundamental. Jika hak asasi manusia adalah kesepakatan sosial, ia bisa diubah, diamandemen, atau bahkan diabaikan oleh kekuasaan mayoritas atau rezim yang kuat. Bisa dinegosiasikan? Bisa. Tapi jika hak untuk hidup, hak atas keadilan, hak untuk dihargai martabatnya adalah ketetapan ilahi, maka ia menjadi sakral dan non-negotiable. Tidak bisa diganggu-gugat? Tepat, tidak ada kekuasaan manusia, baik itu raja, parlemen, atau opini publik yang berhak mencabutnya. Tugas negara adalah untuk melindungi hak-hak yang sudah ada itu, bukan memberikannya. Ini semua standar yang sangat tinggi. Pertanyaan besarnya, bagaimana komunitas memastikan semua ini tetap terjaga? Bagaimana caranya agar pemimpin tetap amanah, hakim tetap adil? Pasti ada mekanisme kontrolnya. Tentu, sistem ini tidak naif. Ia punya sistem imun moralnya sendiri. Sistem imun, oke. Inilah yang disebut dalam surah Ali Imran ayat 104 tentang perlunya ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Ini prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Yang sering disalahpahami sebagai main hakim sendiri. Tepat sekali. Padahal pemahaman yang benar jauh dari itu. Ini bukan mandat untuk individu melakukan sweeping atau persekusi. Tapi lebih ke kolektif. Ini adalah mandat bagi komunitas untuk secara kolektif, melalui institusi yang sah, pendidikan, kesadaran bersama, mendorong norma-norma kebaikan, dan mencegah keburukan merajalela. Ini adalah denyut nadi moral masyarakat. Sebuah kesadaran bersama bahwa menegakkan etika adalah tanggung jawab semua orang, bukan hanya polisi atau pemerintah. Jadi, prinsip inilah yang mengikat ketiga pilar tadi, yang menyatukan semuanya. Persis. Mekanisme kontrol sosial inilah yang memastikan politisi tetap ingat pada amanahnya, sistem hukum tetap berjalan adil, dan ikatan sosial tetap kuat. Ini adalah sistem check and balance yang berbasis moral. Jadi setelah kita menjelajahi semua sumber ini, terlihat jelas ya, ini bukan sekedar kumpulan nasihat moral. Bukan sama sekali. Ini adalah sebuah ekosistem etika yang saling terhubung dan saling menguatkan. Politik adalah pelayanan. Hukum adalah keadilan yang buta, dan kehidupan sosial dibangun di atas persaudaraan dan kepedulian. Semuanya bagian dari satu visi besar. Dan sebagai pemikiran penutup, coba renungkan kembali standar keadilan yang paling radikal tadi. Yang melawan keluarga sendiri itu ya? Betul, sebuah keadilan yang menuntut kita untuk bersikap objektif bahkan kepada musuh atau keluarga kita sendiri. Di tengah dunia modern yang sangat terpolarisasi, di mana loyalitas kelompok, baik itu partai politik, ideologi, bahkan negara, seringkali mengalahkan kebenaran, standar absolut ini menawarkan sebuah tantangan yang sangat relevan. Ia memaksa kita bertanya, apakah kesetiaan kita pada kebenaran lebih tinggi daripada kesetiaan kita pada kelompok kita? Sebuah pertanyaan yang berat. Dan untuk Anda renungkan lebih lanjut, bayangkan jika setiap interaksi kita, baik dalam skala kecil dengan tetangga, maupun dalam skala besar dalam kebijakan negara, diukur dengan standar amanah dan keadilan mutlak seperti yang digariskan tadi. Perubahan apa yang paling signifikan yang akan Anda lihat di lingkungan sekitar Anda?